dengan bijaksana. Hadirin wal hadirat seiman seagama, rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir terus kepada Rasul pemimpin umat-umat yang menyerna kriminal dan maksiat, yang mewarnai cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat. Nanti di hari kiamat, beliau adalah Nabi Abu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, jujuran keringat, lintangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Karakter di Sekolah Menjadi Fondasi Moderasi Beragama. Dewan juri yang saya dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sebagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku. Melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Maka dari itu, sekolah sebagai institusi pendidikan yang menjadi wadah pembentukan karakter moderasi beragama. Bagi para peserta didiknya harus menjadikan konsep moderasi beragama sebagai program utama, jika perlu menjadi visi atau tujuan sekolah. Hal ini sangat diperlukan, mengingat bahwa tanpa menjadikan atau meletakkan konsep moderasi beragama sebagai visi atau tujuan sekolah, kampanye nilai-nilai moderasi beragama hanya terbatas pada rukun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan tidak secara komprehensif dilaksanakan di lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik bukan hanya terbatas pada soal menyampaikan materi pembelajaran yang diambilnya, melainkan juga mendidik mental dan karakter peserta didik terkait pemahaman keagamaan yang baik dalam hal menerapkan moderasi beragama. Tugas guru bukan hanya terbatas pada soal mentransfer ilmu pengetahuan. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu
ilmu pengetahuan atau pelajaran yang ada di buku, melainkan juga mentransfer pemahaman dan pola pikir yang modern kepada peserta didik. Cukup sekian sepatah demi sepatah kata yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bahan baku benda mati. Seiring waktu mungkin ketemu lagi. Wa